Oke, kalau secara bisnis plan, tadi kan ada yang versinya otomatis. Nah, versi yang bisnis plan yang ini versinya adalah betul-betul custom bulan per bulan. Jadi kalau kita sudah mengisikan data di sini, jadi kita juga menentukan target di sini. Kemudian biaya variabel juga kita tentukan di sini. Tapi perlu diperhatikan bahwa angka-angka di sini ini hanya akan menentukan angka di bulan pertama saja. Atau bahkan kalau ingin tidak digunakan tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya angkanya tidak diisi, ingin diisi manual, kecuali di bagian yang tadi kebutuhan modal, investasi, dan lain-lain, kecuali bagian target penjualan dan biaya variabel, kalau ingin diisi manual, itu bisa, tidak ada masalah. Dan diisinya di mana? Diisinya di bagian penjualan di sini. Di sini diisikan di bagian penjualan, jumlah menunya. Misalnya ini kebetulan restoran dengan acuannya adalah menu untuk biaya variabelnya. Nah, di sini dihitung berdasarkan jumlah menu makanannya. Kemudian di sini dikalikan secara otomatis berdasarkan tadi nilai yang dimasukkan di bagian bisnis plan, nilai ini. Nilai ini. Tapi kalaupun nilai ini tidak dimasukkan, tidak masalah. Tapi di sini harus diisi secara manual. Jadi pada intinya sebenarnya lembar ini lembar manual. Ini hanya dibuat formula saja. Kalau formulanya mau dihilangkan dan betul-betul diisi manual, tidak ada masalah. Ya, karena memang ini disiapkan manual. Oke, kemudian kalau misalnya di bagian proyeksi ini juga tidak diisi, tapi langsung ke laporan laba rugi bagaimana? Bisa, hanya saja di sini ada grafik penjualan ya. Jadi ada grafik penjualan yang dicetak, ada proyeksi penjualan. Kemudian di 3 tahunnya juga ada. Oh, di 3 tahunnya tidak ada, tapi di tahun pertamanya ada proyeksi penjualan. Jadi kalau misalnya penjualnya tidak diisi, tidak apa-apa, hanya pada grafik penjualannya tidak akan keluar. Jadi yang akan keluar hanya grafik laba rugi. Jadi diisikan semua angkanya di sini nggak ada masalah sebenarnya. Ya, diisikan manual di sini. Nah, untuk laba rugi juga perlu diperhatikan karena kebetulan di bagian yang paling bawah ini penyusutan dihitungnya sudah otomatis, maka tidak perlu dihitung lagi manual. Tapi kalau kembali lagi, kalau ingin dihitung manual sekali lagi juga tidak ada masalah. Karena lembar yang ini memang lembar yang disediakan kalau teman-teman ingin membuat bisnis plan bulan per bulan. Ya, bulan per bulan. Jadi ini bisa untuk apa saja karena patokan dari proyeksinya ini adalah penjualan dan laba rugi. Neraca akan mengikuti. Ya, neraca akan mengikuti. Arus kas juga akan mengikuti. Karena asumsinya semua kas kalau untuk proyeksi. Tapi kalaupun mau dibuat manual arus kasnya juga nggak apa-apa di sini. Jadi bulan per bulan ditulis di sini. Ya. Sedangkan kalau untuk realisasinya ya karena ini sudah sifatnya ngeling ya. Jadi kalau ini sih realisasinya justru untuk sebagai perbandingan antara realisasi dengan proyeksinya. Jadi asumsinya kalau proyeksinya sudah dibuat manual, realisasinya hanya tinggal mengisikan, nanti akan dihitung otomatis sehingga pada saat penjualan nanti akan muncul perbandingannya, di mana yang proyeksinya ini berdasarkan manual, kemudian realisasinya sudah berdasarkan rekap dari transaksi. Oke, jadi ini adalah pelengkap. Jadi setiap bisnis plan akan mendapatkan aplikasi ini juga. Jadi akan ada dua aplikasi yang didapatkan. Satu yang otomatis, satu yang manual.